Minggu 19 Maret 2023 merupakan Minggu Prapaskah keempat di tahun A. Pewartaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang buta itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku. Dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata,
ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Kenapa orang-orang Farisi tidak menanyai Yesus langsung? Bukankah orang buta yang telah disembuhkan itu telah bersaksi tentang dia? Aku tidak mau berspekulasi tentang hal itu karena Yohanes tidak memerinci bagaimana mereka berkomunikasi langsung dengan Yesus. Hanya bagian akhir dari cerita itu yang menampilkan orang Farisi dikatai buta oleh Yesus. Yang terpenting menurutku adalah bagaimana peristiwa itu menjadi sarana Yohanes untuk memberikan kesaksian tentang Yesus. Pada kisah ini, Yohanes menggambarkan Yesus sebagai terang dunia. Orang buta sejak lahir merupakan realita kegelapan selama hidup. Ini sekaligus juga menggambarkan bagaimana hidup manusiawi berada dalam kegelapan. Orang buta sejak lahir itu telah disembuhkan oleh Yesus. Itu sekaligus juga menggambarkan bagaimana hidup manusiawi telah dibebaskan dari kegelapan. Apakah kegelapan yang dimaksudkan itu?
Pada bagian awal kisah ditampilkan dialog antara para murid dan Yesus. Mereka mengomentari keberadaan orang buta sejak lahir. Dari dialog tersebut didapati bahwa kegelapan merujuk pada dosa. Apakah dosa telah membuat orang tersebut buta? Siapakah yang telah berbuat dosa? Orang bersangkutan tentunya tidak mungkin, karena sejak lahir dia buta. Apakah kedua orang tuanya? Jawaban Yesus kiranya menjadi penting terkait dengan kesaksian penginjil Yohanes. Dikatakan Yesus bahwa dia harus melakukan pekerjaan Allah. Melalui pekerjaannya itu Allah dimuliakan. Oleh karena itu, penyembuhan orang buta sejak lahir itu tidak terkait dengan dosa sama sekali, tetapi karena Allah berkenan menyelamatkan orang dari kegelapan hidupnya. Kebutaan telah membuat orang tidak dapat melihat dunia dan dirinya sendiri. Kebutaan juga membuat orang tidak mampu memperoleh data yang memadai untuk berpikir. Oleh karena itu, kebutaan pun secara fisik dan mental membuat orang tidak mampu melihat dirinya sendiri. Lebih daripada itu adalah kebutaan membuat orang tidak mampu mengenali Allah. Pada bagian akhir orang Farisi dikatakan buta oleh Yesus, bukan pertama-tama secara fisik buta. Orang Farisi buta terhadap karya Allah dalam hidup manusiawi. Mereka terkungkung di dalam penafsiran mereka sendiri tentang Allah dan karyanya. Pada akhirnya didapati bahwa mereka ada di dalam kegelapan, yakni keberdosaan yang mereka sadari sebagai kebenaran hakiki. Istilah pencerahan atau afklarum tentu tidaklah asing di telinga kita. Istilah ini dikenal setelah abad pertengahan yang ditandai oleh ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hidup umat manusia. Istilah ini menunjukkan tidak hanya akal budi yang menemukan diri memiliki potensi besar dalam perkembangan hidup umat manusia, tetapi sekaligus dibukanya wawasan baru tentang hidup dan semesta. Dari kisah penyembuhan orang buta sejak lahir didapati bahwa orang menjadi tahu bentuk dan warna yang sebelumnya hanya dikenali dengan pendengaran, penciuman, dan perabaan. Setelah disembuhkan, orang tersebut memiliki ide-ide tentang berbagai bentuk dan warna dalam akal budinya. Setelah disembuhkan, orang tersebut mengalami pencerahan. Setelah disembuhkan, orang tersebut mengalami hidupnya yang penuh warna. Kebutaan dan pencerahan itu juga merupakan lambang dari kondisi mental hidup umat manusia. Orang berada dalam kebutaan atau kegelapan karena hidup dalam dosa. Hidup dalam gelimang dosa bagaikan orang buta, tidak mampu melihat betapa indahnya hidup ini. Hidup dalam gelimang dosa hanya mengurung orang dalam kesempitan hidup. Dalam kebutaan, orang perlu pencerahan. Orang butuh disembuhkan. Orang butuh dibebaskan dari kungkungan dosa. Tindakan Yesus terhadap orang buta itu dapat dikatakan sebagai pendobrakan terhadap kerangkeng hidup. Salah satunya disebut larangan hari Sabat. Pada hari itu, bagi sebagian orang Yahudi masa itu, orang tidak diperbolehkan berbuat kebaikan. Tindakan Yesus jelas melanggar larangan hari Sabat. Yesus dikatakan sebagai orang berdosa. Tapi bagaimana reaksi orang yang mengalami penyembuhan dari Yesus? Tentu sukacita tak terkira. Bertahun-tahun ia hanya mendengar, mencium dan meraba tanpa tahu pasti apakah orang lain mampu
melihat keindahan semesta. Penyembuhan itu merupakan tindakan revolusioner bagi hidupnya. Ia takjub akan hidup yang beraneka warna. Dalam keyakinan Yahudi pada waktu itu, apakah tindakan itu tindakan orang berdosa? Bukankah hanya mereka yang dikaruniai secara khusus oleh Allah yang mampu melakukannya? Oleh karena itu, orang buta yang disembuhkan oleh Yesus itu menyatakan dan bersaksi bahwa yang menyembuhkannya adalah seorang nabi, bukan pendosa. Ia belum sampai pada sang Tuhan atas hari Sabat. Hingga akhirnya dia berjumpa kembali dengan Yesus dan percaya sungguh bahwa yang menyembuhkannya adalah sang Tuhan atas hari Sabat. Dialah Anak Manusia, sebutan yang biasa digunakan selain Mesias. Figur orang Farisi penting diperhatikan mengingat kecenderungan legalistis dalam hidup. Orang punya tatanan dan gradasi nilai. Orang Farisi mestinya tahu dan paham bahwa hukum kasih menempati kedudukan tertinggi. Namun, dalam kenyataan praktis, mereka lebih mengedepankan detil-detil daripada keseluruhan tatanan hukum berdasarkan kasih. Oleh karena itu, mereka tidak mampu melihat bahwa tindakan Yesus itu merupakan karya kasih ilahi bagi umat manusia. Mereka tetap berpegang teguh pada larangan hari Sabat. Dalam kisah penyembuhan orang buta sejak lahir itu, orang Farisi mendengar percakapan antara Yesus dan orang buta yang disembuhkannya. Mereka tersinggung karena merasa melihat tidak buta, dan itu berarti mereka tidaklah pendosa. Namun demikian, mereka justru dikatakan buta oleh Yesus oleh karena mereka mengatakan diri mereka melihat. Ending kisah itu mengajarkanku tentang sikap legalistis yang menutup semua cahaya untuk masuk ke dalam kehidupan. Orang tidak mampu melihat berbagai sisi selain sisi hukum. Kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi tidak diketahui atau tidak dapat terpahami oleh karena hukum. Lebih daripada itu, kehadiran ilahi dalam rupa manusia Yesus sama sekali tidak dapat dikenali oleh karena hukum. Dalam pergaulan sehari-hari, aku temukan berbagai pencerahan yang seharusnya ditemukan juga oleh umat beriman. Umat beriman bergaul dengan banyak orang dari berbagai alam pikir yang berbeda. Umat beriman tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa Allah pun mengasihi mereka semua. Allah bagaikan matahari yang bersinar bagi orang baik dan orang jahat. Kesabaran luar biasa dibutuhkan jika berhadapan dengan orang-orang Farisi pada masa Yesus. Mereka adalah tokoh masyarakat dengan keahlian bidang keagamaan dan tatanan masyarakat. Kelemahan mereka ada pada ketidakmauan untuk melihat karya Allah yang tidak dapat dibatasi oleh alam pikir mereka sendiri. Kesabaran luar biasa pun dibutuhkan jika berhadapan dengan orang-orang Farisi zaman sekarang. Mereka adalah para ahli dan penentu kebijakan masyarakat. Tidak mudah untuk mempertunjukkan kepada mereka sukacita karena Allah di tengah masyarakat. Mereka bersikukuh untuk berpegang pada tatanan yang mereka yakini benar. Umat beriman pun butuh kesabaran luar biasa untuk membangun paguyuban. Berbagai kesempitan waktu dan tenaga tidak jarang menghambat umat beriman untuk berkumpul, saling meneguhkan, saling memperhatikan, dan merancang kegiatan bersama.
Karakter yang berbeda-beda jarang dikenali, sehingga umat beriman mudah jatuh ke dalam perpecahan berkepanjangan. Baik diingat bahwa Yesuslah terang dunia. Tatkala disadari berada di dalam kegelapan atau kebutaan, ingatlah bahwa terang akan segera melenyapkan kegelapan itu. Keindahan hidup akan segera datang kembali. Berdoalah selalu, mohon terang Kristus senantiasa menyelimuti hidup kita. Amin.